Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Engkaulah perisaiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam ibadah yang sudah sekian kali kita mengadakan ibadah online. Dan pagi hari ini tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan, kekuatan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa, menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pagi yang indah ini yang Engkau berikan kepada kami, tubuh yang sehat, semua adalah berkat Tuhan. Dan jika sebentar kami akan belajar firman-Mu, biarlah Roh Kudus terangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu melalui firman-Mu yang akan kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami kehidupan baru, kehidupan yang terus berharap kepada Tuhan, dan hidup kami menjadi suatu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kami sebut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang mengalami terobosan dalam hidup. Kita akan belajar tentang mengalami terobosan dalam hidup. Banyak orang dalam hidupnya ingin mengalami suatu atau sebuah terobosan, tetapi mereka tidak mengalaminya. Mengapa? Ini menjadikan suatu pertanyaan. Ya, karena mereka tidak mempersiapkan diri untuk mengalami terobosan itu. Kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang membuat kita mengalami terobosan dalam hidup kalau kita tidak menyiapkan diri kita. Melalui pembahasan kita di dalam Injil Markus pasal 5, Injil Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Dalam pembahasan ini kita akan belajar tentang mengalami terobosan dalam hidup. Saya bacakan untuk kita semua. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus Kristus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Haleluya. Dalam pembahasan ini, dalam perikop ini memberikan penjelasan, memberikan suatu penekanan bahwa perempuan ini sedang mengalami sakit yang begitu lama. Namanya sakit menjadi sejarah orang Israel bahwa penyakit yang seperti ini adalah penyakit yang memalukan. Memang seorang wanita akan mengalami pendarahan, tapi adakah di antara kita mengalami pendarahan yang lamanya 12 tahun? Saya kira tidak ada. Dan hanya perempuan ini yang mengalami pendarahan yang sehebat itu. Biasanya pendarahan yang dialami oleh para wanita mungkin sekitar 2-3 hari, paling lama 5 hari. Kalau 6 hari keterlaluan. Jadi artinya bahwa ini dialami oleh setiap para wanita. Tapi alangkah sadisnya perempuan ini mengalami pendarahan 12 tahun. Dan menurut perikop pembacaan ini bahwa wanita ini berulang kali sudah berobat kemana-mana tetapi tidak ada hasil yang dialami. Tapi justru penyakitnya semakin hebat. Nah, pembelajaran apa yang kita dapatkan dari perempuan ini? Perempuan ini mengalami terobosan dalam hidupnya pertama karena memiliki pikiran iman. Ini yang harus dialami oleh setiap kita kalau kita ingin mengalami terobosan dalam hidup. Kita yang pertama harus memiliki pikiran iman. Apa yang dia alami? Apa yang dilakukan? Jadi untuk meraih keberhasilan, kesuksesan, ataupun mengalami terobosan, perlu yang namanya menata pikiran kita. Mengapa? Dikatakan ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sudah mendengar. Dari mendengar ini timbul suatu pikiran. Dari mendengar apa yang dikatakan banyak orang tentang Yesus, dia terus berpikir, bukan karena dia sudah kehabisan harta kekayaannya, tapi dia ingin mencoba. Kalau Yesus sanggup memberi suatu kesembuhan, dia mendengar. Setelah mendengar dia berpikir, memiliki pikiran iman. Karena apa? Karena apa yang dipikirkan akan mempengaruhi perasaan.
Dan itu akan akhirnya akan melakukan. Jadi pikiran akan menentukan apa yang akan dilakukan oleh seseorang. Dan perempuan ini mendengar tentang Yesus. Dia terus berpikir. Dan pikiran itulah yang dia tata dalam hidupnya. Dengan pikiran itu dia melangkah. Karena dia ingin suatu kesembuhan dalam hidupnya, dalam sakitnya yang dia sudah derita selama 12 tahun ini. Pikiran sangat mempengaruhi tindakan kita. Pikiran sangat mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Jadi artinya di sini Paulus pun juga pernah berkata dalam Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus dengan nasihatnya, nasihat terakhir kepada jemaat yang ada di Filipi, mengarahkan seluruh jemaat yang ada di Filipi supaya mereka mengarahkan pikirannya kepada Kristus. Memikirkan sesuatu yang mulia sedap didengar. Sesuatu yang membuat kehidupan iman bertumbuh. Memikirkan hal-hal yang mulia, yang manis, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya sesuatu yang baik yang perlu kita pikirkan. Karena hal yang buruk itu akan merusak pikiran kita. Karena apa yang akan kita pikirkan, itulah yang akan kita lakukan. Dan perempuan ini, dia sudah frustasi. Dia pinginnya hanya kesembuhan dalam hidupnya. Dan saat dia mendengar, dari mendengar itu, dia memiliki pikiran yang luar biasa. Asal ku jamah jubahnya. Ini sesuatu yang dia pikirkan. Dia mendengar Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Artinya pikiran yang dimiliki oleh perempuan ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang benar. Inilah yang dikatakan perempuan itu memiliki pikiran iman. Pikiran yang dipenuhi semua oleh Yesus. Dan itu membuat kita bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Yang mengalami terobosan dalam hidup ini. Hal yang kedua yang perlu kita pelajari. Yang pertama, memiliki pikiran iman. Yang kedua adalah memiliki perkataan iman. Ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Untuk mengalami terobosan, perempuan ini tidak hanya memiliki pikiran iman, tetapi memiliki perkataan iman. Memiliki perkataan iman. Ayat 28 sangat jelas, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini perkataan iman. Sesuatu yang keluar dari pikiran tadi, diperkatakannya. Itu membuahkan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupnya.
Dan ini tidak hanya dialami oleh perempuan ini saja. Tapi kalau kita melihat sejarah di Perjanjian Lama bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Itu pun juga sama. Dia memperkatakan iman. Coba kita lihat di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-32. Dikatakan firman Tuhan, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Perhatikan di sini, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Itu perkataan iman. Itu perkataan iman yang dikeluarkan oleh Daud. Bukan Daud ini berani asal berani. Tapi dia sudah berkiprah dengan Allah, dengan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia memiliki perkataan iman. Tentu perkataan iman ini sudah dibangun dalam hidupnya. Karena apa? Coba kita lihat ayat yang ke-37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Bukan berarti Daud hanya memperkatakan kata-kata yang sia-sia, tapi dia sudah memiliki suatu keyakinan. Sesuatu yang dia miliki. Dia sudah mengalami bagaimana Allah berkarya dalam hidupnya. Sehingga perkataan iman itu dinyatakan. Dan dia yakin sepenuhnya bahwa Allah sanggup memberi pertolongan. Perkataan iman yang luar biasa. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Perkataan iman. Walaupun mungkin Saul ini sangat mengganggu, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Ini bisa terjadi dalam hidup kita. Di saat-saat kita sedang berjuang supaya mengalami terobosan dalam hidup, ada orang yang membuat kita kendor, ada orang yang membuat kita mungkin kecewa atau tawar hati, membuat kita putus asa. Tetapi perhatikan kalau perkataan iman yang keluar dari hidupmu berdasar atas firman, keyakinan yang kuat, yang kokoh, yakinlah engkau akan mengalami terobosan dalam hidup ini. Daud mengalami dalam hidupnya. Dia katakan, Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Sesuatu yang luar biasa yang Allah kerjakan di dalam kehidupan Daud. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya genaplah jemaah itu tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Perkataan iman yang dikeluarkan dari lidah bibir Daud terjadi dalam hidupnya.
Tentunya Daud sudah mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan hal itulah yang membuat Daud luar biasa. Pikiran, perkataan, dan yang ketiga, tindakan. Pikiran, perkataan, tindakan. Dan yang ketiga adalah memiliki tindakan iman. Pikiran iman, perkataan iman, dan tindakan iman. Kita akan tertolong di dalam surat Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan, demikianlah halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini iman bukan iman keselamatan. Karena konsep surat Yakobus adalah ditujukan kepada orang yang sudah percaya. Orang yang percaya yang sedang menghidupi imannya. Berbeda dengan surat Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Itu iman tentang keselamatan. Tapi iman di dalam konsep kitab Yakobus adalah iman berkenaan dengan kehidupan, menghidupi firman. Ya, jadi miliki tindakan iman. Dalam Markus tadi, asalku jamah jubahnya saja, aku akan sembuh. Perempuan ini tidak hanya memiliki pikiran iman, tidak hanya memperkatakan iman, tapi dia melangkah. Bagaimana berdesakan orang banyak orang, dia harus memilah satu dengan yang lain. Sedangkan dia sudah merasa bahwa dirinya jijik, najis karena apa? Sedang mengalami pendarahan. Itu harusnya dikucilkan, disendirikan, dikarantina. Tapi dia memberanikan diri dengan tindakan, asalku jamah jubahnya. Untuk menjamah jubah itu bukan hal yang gampang, yang mudah. Apalagi menurut sejarah tradisi orang Yahudi, dia belum tahir karena sedang mengalami pendarahan. Dia ditahirkan dulu oleh seorang imam. Tapi dia berani mengambil tindakan oleh karena imannya. Asalku jamah jubahnya, dan dia melangkah dengan keyakinan. Karena Yakobus juga tuliskan, dengan demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati artinya tidak menjadi suatu kenyataan. Saya tidak bisa memprediksi, mengukur iman satu orang satu dengan yang lain. Tapi marilah saat kita berpikir tentang iman, memperkatakan iman, dan tindakan iman itu pun harus kita lakukan dalam hidup ini. Tentunya kita juga harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena apa? Ayat 22 dari kitab Yakobus pasal 2 tadi. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Menjadi sempurna artinya iman akan menjadi suatu kenyataan dalam hidupnya. Menjadi suatu kenyataan. Seseorang tidak dapat dikatakan beriman apabila ia tidak menyatakan melalui perbuatannya. Ini iman yang memerlukan suatu tindakan. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang sedang kita imani hari-hari ini? Mari kita mulai melangkah. Apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita beriman, kita mengimani. Meyakini bahwa itu akan menjadi suatu kenyataan.
Dalam konteks perempuan yang sedang sakit pendarahan ini, bukan hanya dia memiliki iman yang memengaruhi hati, pikiran, bahwa ia akan mengalami kesembuhan, tetapi imannya dinyatakan dan dia memang mengalami kesembuhan. Dan hal itu dialami oleh perempuan ini. Ini sesuatu yang menjadi pembelajaran dalam hidup ini. Dalam kehidupan memang diperlukan iman. Iman keselamatan kita sudah miliki. Tetapi iman untuk menghidupi setiap perkataan iman dalam hidup kita. Kita perlu tindakan. Kita perlu melangkah. Tentunya minta bimbingan, minta penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Dalam perikop itu, akhirnya perempuan ini mengalami kesembuhan. Perempuan ini akhirnya mengalami kesembuhan. Dan dia tidak mengeluarkan sepeser pun dana yang dia harus keluarkan. Artinya bahwa untuk mengalami terobosan dalam hidup perlu pikiran iman. Untuk mengalami terobosan dalam hidup perlu perkataan iman. Dan yang ketiga, perlu memiliki tindakan iman. Dan itu akan menjadi suatu kenyataan. Lalu kalau memang itu kita belum terjadi dalam iman kita setahun, ya mungkin kita 2 tahun. Tapi yakinlah, kita bersama dengan Tuhan, kita akan diberi kemampuan. Nah, biarlah perenungan ini akan menolong kita. Kalau kita ingin mengalami terobosan dalam hidup kita, kita harus memiliki pikiran iman, perkataan iman, dan tindakan iman dalam hidup kita. Doa saya supaya Tuhan Yesus terus memberi kekuatan seluruh jemaat, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang sepuh, yang muda, remaja, anak-anak, semuanya dilindungi dan diberkati Tuhan. Saya pastikan Bapak-Bapak Ibu semua akan mengalami terobosan dalam hidup ini. Walaupun pandemik kita harus ada di rumah, tapi yakinlah di rumah itu ada Tuhan yang terus berkarya melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu hidup dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, dan seluruh jemaat-Mu menghidupi benih-benih firman-Mu ini. Sehingga firman menjadi kenyataan, firman menjadi hidup, dan seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Mengalami terobosan dalam hidupnya, mengalami terobosan dalam hal ekonomi, mengalami terobosan hidup dalam keluarga, dalam pekerjaan, usaha, apapun yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil mereka semua. Sehingga Engkau dimuliakan di dalamnya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bila engkau semua diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kehidupanmu. Sehingga kehidupan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.